Belum, Majelis Ulama Indonesia sedang melakukan pengkajian dan penelitian. Karena ini wilayahnya lokal kecil di Malang, maka ini menjadi kewenangannya Majelis Ulama Kabupaten Malang, Majelis Ulama Indonesia Pusat, dan MUI Provinsi itu memandu, membimbing untuk sesuai dengan prosedur dalam konteks ini. Karena itulah yang dilakukan adalah mendatangi pesantren ini, kelanjutannya itu adalah dalam rangka untuk tabayun. Dari meskipun tadi Pak Kiai Maruf tadi menyampaikan nggak perlu tabayun, sudah ada, tapi sebagai bagian fatabayun maka kita perlu lakukan tabayun. Lah, Majelis Ulama Indonesia ketika Rakernas 2007 telah memutuskan ada 10 kriteria aliran itu dinyatakan sesat. Salah satunya kalau kita lihat dalam konteks ini kan jelas sekali, misalkan menganalogkan bahwa Nabi Ibrahim itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Nabi Musa sebagai kalam Allah berkomunikasi, itu Nabi dan Rasul yang Allah berikan mukjizat, maka ini tidak bisa. Yang kedua, ketika para aulia Allah itu adalah karomah. Lah ini apa ini gitu loh. Maka kita tidak bisa dengan munculnya pemahaman-pemahaman ini, kemudian standar ukurannya, kalau tadi Bang Ade tadi menyatakan, apa alat ukurnya untuk menyatakan ini sesat tidak sesat? Misalkan kalau melakukan kajian, sekali lagi ini masih dalam proses, belum menjadi keputusan. Standarnya yang pertama adalah dalil nakli, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan pandangan para ulama. Yang kedua adalah akal, bagaimana nalar sihat kita ketika kita melihat fenomena semacam ini. Ternyata ini kan bagaimana mungkin orang bisa berbicara dengan semut, hewan, kemudian analognya atau kiasnya dalam Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ditegaskan dalam surat An-Naml, enggak ada lagi yang bisa. Karena itu hanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah dan Rasul Allah Sulaiman alaihissalam. Jadi ketika ada orang menyampaikan itu maka tertolak. Yang kedua, bisa berbicara komunikasi dengan malaikat. Yang paling ngeri itu di dalam video itu kan bisa berkomunikasi dengan malaikat Munkar Nakir. Yang lebih ngeri lagi Bang Hekal dan Madi, bisa berkomunikasi dengan malaikat Israel yang Israfil petrompet. Itu bisa dibayangkan kan itu kan sangkakala itu. Lah, ini bertentangan dengan teori dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah pandangan para ulama. Karena apa? Enggak ada lagi, malaikat itu tidak punya inisiatif. Kalau tidak ada perintah dari Allah. Jadi manusia tidak bisa berkomunikasi. Nabi Muhammad saja itu malaikat Jibril yang mendatangi, yang menawari atas perintah Allah, bukan kemudian dibalik manusia. Apalagi pada tingkatan kita sebagai manusia biasa. Mas Ziyad, kalau tadi sudah bahkan disampaikan begitu tegas beberapa perbandingan antara analogi yang disampaikan oleh Mama Gulfron dan juga beberapa kriteria yang dimiliki MUI, kenapa hingga saat ini masih dalam tahap kajian saja, belum diputuskan? Bukan. MUI Kabupaten Malang sudah punya catatannya, ada 10 poin terdalam konteks ini. Tapi karena belum terkonfirmasi dengan pemilik ucapan dalam konteks ini, maka inilah bagian dari prosedur tahapan di kami. Belum bertemu artinya dengan Mama Gulfron? Baru bertemu dengan muridnya saja, para santri yang ada di sana, tapi belum dengan pemilik Sohibul Kalam ini, belum ada, Sohibul videonya ini belum ada. Alasannya apa waktu itu pada saat itu? Kita nggak tahu apa alasan beliau sehingga bisa ketemu, karena itulah menjadi penting. Dan sekali lagi Bang Ade, Majelis Ulama ini bukan kemudian serta-merta sesat kemudian selesai, enggak. Tugasnya adalah ketika melakukan penelitian, dinaikkan di bawah, ini ada potensi, dirapatkan oleh Komisi Fatwa. Kalau nanti Komisi Fatwa dibawa ke Rapim, menyatakan ini ada penyimpangan, kemudian diklaim tadi itu, maka barulah kemudian Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan bertugas apa? Mendakwai, mengedukasi, membangun rasionalitas mereka supaya dibimbing. Karena itulah penting menjadi pesantren-pesantren kita itu, kan kita jelas itu, bagaimana sanad keilmuannya, apa kitab yang diajarkan. Kan dalam teori pesantren kan ada 5 poin, apa tipologi pesantren. Kebetulan saya riset dalam bidang itu. Jadi ketika salah satunya apa? Ada kiainya, ada santrinya, ada asramanya, masjidnya. Dan yang paling penting adalah ada kitab kuning. Nanti ketika kitab kuning itu muktabar apa tidak, ini adalah bagian dalam konteks untuk melihat rujukan dari keilmuan, sehingga ini majalul ikhtilaf, wilayah ikhtilaf, atau majalul inkhiraf, wilayah penyimpangan. Ketika majalul ikhtilaf, yang ada adalah toleransi. Pak Kiai, apakah ini berlaku untuk personal Mama Gulfron saja atau juga berisiko? Santrinya juga kena, lembaganya juga bisa kena. Jadi ini kan enggak, karena itulah ketika Majelis Ulama datang ke sana, itu kan bagian dari himayatul ummah, melindungi anak-anak yang masih suci, yang masih bersih ini loh. Jangan sampai otaknya teracuni sehingga kelak dia tumbuh berkembang memiliki akidah al-fasidah, akidah yang rusak. Inilah tugas ulama.
Jadi kalau apa tugas ulama? Ya karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Rujukannya dari mana? Quran dan sunnah, pandangan para ulama. Maka kemudian orang dibimbing. Tapi kalau kata Pak Zen tadi, abaikan saja, kalau diladenin dia makin ke atas, makin masif, makin viral. Tapi begini juga Pak Zen Keribu ini, kalau misalkan dibiarkan saja, justru nanti akan menjadi opini publik bahwa ini betul. Karena tidak ada yang meluruskan. Karena itulah kita hadir di sini adalah bagian kecintaan kita dari NKRI supaya warga bangsa ini yang muslim terbimbing dengan kemuslimannya, agama lain terbimbing menurut keyakinannya. Inilah bagian supaya apa? Muncul sikap adanya tumbuh kedewasaan dalam mami. Ini kalau dibiarkan 20 tahun ke depan ini berbahaya. Karena itulah masjid dini, maka ini kemudian diperlukanlah majelis ulama ini berfungsi untuk membina sebagai irsyadiannya. Jadi tidak kemudian memvonis selesai, enggak. Kita punya kewajiban moral dan sekaligus kewajiban spiritual kepada saudara-saudara. Pak Zen komentar sedikit ke Romo. Ya. Silakan ditanggapi, tidak bisa dibiarkan, harus hadir pula fatwa MUI di tengah kasus ini. Silakan. Ya, terima kasih. Begini, saya ingin menjelaskan dulu, ada hal-hal yang orang lain tuh boleh ikut campur dan ada yang nggak boleh ikut campur dalam keimanan. Allah memberikan ajaran kepada hamba itu diberi kebebasan. Ada hal-hal personal seperti penghambaan, itu tidak boleh orang lain intervensi. Misal tentang makanan dan minuman haram, atau sholat ibadah ritual, itu harus datang dari kehendak sendiri. Seperti kemarin kejadian maaf yang di Solo itu, ada pelarangan terhadap festival nol halal. Ini kan sudah intervensi terhadap urusan-urusan personal. Kita kembali ini ke topik kita, Pak Zen. Ya, nah tentang Mama Gufron ini yang dia sampaikan, dia masih belum ada cenderung ke berat kezaliman, belum ingin merusak akidah Islam. Hanya isu-isu yang dia sampaikan itu agak lucu dan harus dididik umat Islam ini apa? Dengan sendiri bisa mencerna, ini nggak masuk akal. Oke. Dan saya yakin nih Mama Gufron ini seperti apa ya? Seperti buaya air laut lah. Ya. Dia macam dari sampai di sana dulu Pak Zen, sampai di sana. Ya, sampai sana. Silakan Pak Ziad. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini tidak ada apa-apa? Ada salah satu muridnya yang di video sudah beredar, nanti di akhirat kalau Anda kerepotan ditanya, "Man rabbuka?" jawab saja, Gufron. "Man nabiyuka?" jawab saja. Ini berbahaya, ini sudah menyangkut wilayatul akidah gitu loh. Jadi tidak bisa, wah itu kan ucapan saja. Kalau di rumah, di kamar, sendirian, gak ada yang mendengar, itu wilayah privasi. Tapi ketika kita keluar sudah dari kamar rumah, itu wilayah keluarga. Keluar dari halaman rumah, wilayah masyarakat. Keluar ke publik negara, maka ini menjadi kesepakatan bersama Habib. Nah, makanya masyarakat Indonesia itu nggak semuanya seperti kayak bergantian, kita habiskan dulu, Zen. Saya bicara dulu. Ya, silakan. Bang Zen, silakan. Nabi tidak pernah mencicapin hukum yang itu kalau merugikan orang lain. Misalkan mencuri, membunuh, baru Nabi bertindak atas nama hukum. Tapi dalam hal keimanan, Nabi tidak pernah menghukumin orang sesuai dengan keimanannya. Apabila dia tersesat atau beda, tetap Nabi meluruskan dengan cara santun. Tidak perluan fatwa sesat, kafir, itu enggak. Bagi manusia biasa kita ini semuanya ya. Kok bisa menilai orang sesat? Emang kita tahu halnya suci? Kok bisa menilai orang itu kafir? Janganlah. Stigma itu dihindarkan dulu lah. Penilaian terhadap keimanan orang, itu wilayah Tuhan. Ada tolak ukur tadi, Jadi, Pak Zen? Siap? Ada tolak ukur, ada indikasinya tadi, versi MUI. Apapun tolak ukur kita misalkan nggak bisa mungkin orang itu salah, mungkin di sisi Tuhan dia baik. Mungkin kadar kemampuan, bisa aja Mama Gufron itu gangguan jiwa. Siapa yang tahu? Jadi kita? Pak Zen, ketika kita kita mengecek Mama Gufron kalau sakit jiwa, dia ada gangguan jiwa. Oke, ini silakan ditanggapi Pak Ziad. Jadi ketika orang itu mengatakan dan bisa terekspresi dalam lahirnya, maka kita lah nahnu bidzawahir, kita menyaksikan dari ungkapan dari lahirnya. Lah, keimanan itu dasarnya jelas, sumbernya adalah ajaran Allah melalui Al-Qur'an, ajaran Nabi melalui sunnah, dan para ulama telah memberikan penjelasan, maka kemudian ada rumusan 10 rumusan itu. Jadi MUI juga sangat soft sekali. Jadi fatwa ini ketika disampaikan, Anda ini menyimpang, ayo kembali kepada jalan yang benar. Jadi kita nggak ada melakukan apa istilahnya kekuatan melalui kesempatan. Enggak, kita soft sekali. Sebagaimana seorang guru ketika menyaksikan muridnya dalam mengerjakan soal-soal salah, kan nggak mungkin dibiarkan. Wah ini keyakinannya, maka harus diluruskan. Bisa dibayangkan orang mengerjakan soal matematika misalkan, kemudian salah. Wah itu kan kebebasan dia, nggak bisa kita luruskan. Logikanya kita bangun, ini logika keagamaannya menyimpang, maka kita silakan, bangun. Bang Tapi Zen. ini belum menjadi fatwa itu Habib. Belum jadi fatwa, Bang Zen. Enggak, saya mau jawab. Kita semua umat Islam itu meyakinin kitabnya satu Al-Quran. Nabinya satu, Nabi Muhammad. Tapi Islam terpecah sampai 72 golongan. Siapa yang bisa mengklaim paling benar? Hanya kesempurnaan yang milik Allah. Jadi maksud saya Pak, kita ini hindarilah mengatakan orang itu sesat, kafir, penista agama. Itu wilayah Tuhan.
Kita tidak bisa mengklaim atas nama Al-Quran sepenuhnya. Nggak ada manusia bisa mengatakan, saya sempurna memahami Al-Quran. Nah itu aja loh, saya ingin membimbing bangsa ini apa? Ayo bertindak dengan akal sehat. Jangan melihat kejadian Muhammad Gufron ini goncang agama. Enggak ganggu iman ini. Ini dagelan aja kalau saya lihat. MUI, singkat. Ya, kita tidak ada istilah goncang ini, Gavib. Jadi ini kan kita membimbing. Jadi umat ini bertanya kepada kita, ini bagaimana ini respon majelis ulama? Ini menyangkut yang tadi dengan potongan-potongan video tadi itu. Maka tugas kita kan ulama itu sebagaimana yang dikemukakan itu kan, bagaimana an-nadhru ulama itu kan bi'ain rahmah. Ulama itu ketika memandang itu kan dengan mata kasih sayang. Karena kasih sayang kita, maka ketika melihat saudara kita sama muslim, mukmin, ini ada yang potensi menyimpang, maka kita kembalikan. Ibaratnya orang menuju satu jalan yang ada tujuannya, kemudian kesasar, masa kita biarkan saja. Pak Kiai, kita ingin meluruskan. Dan yang mengejutkan, ini informasi perlu diklarifikasi BPIP. Pak Zaid ditahan dulu. Ini ada pernyataan dari salah satu santri Mama Gufron bahwa Abuya Gufron ini adalah ikon Pancasila lintas iman dari BPIP RI. Ini hoax, ini keliru, ngawur. Harus langsung diklarifikasi oleh Romo Beni. Dijawab sesaat lagi. Usai jeda. Kita harus Tetap sudahi Anda kembali.